Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengajak diri ana pribadi dan antum atau antunna semua yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum untuk merenungi sebuah ayat Al-Qur'anul Karim yang telah dibacakan oleh akhuna Al-Karim tadi. Siapa namanya? Hafiz. Dafin, Masya Allah. Barakallahu Dafin. Berapa umurnya? 10 tahun. Masya Allah. Hafalan? 24 juz. Masya Allah. Berikan hadiah ya. Untuk beliau ya. InsyaAllah ya. Taib. Ana memotivasi antum memberikan hadiah untuk beliau. Sungguh ada sahabat dahulu menjadi imam dan umurnya dalam sebagian riwayat disebut 6 tahun, sebagian riwayat yang lain disebut 7 tahun. Dan dia menjadi imam kaumnya di masa Nabi SAW, di masa para sahabat. Karena dia yang paling banyak menghafal Al-Quran, maka dia pun dihadiahkan oleh para sahabat sebuah jubah gamis. Dan itu menjadi hadiah yang paling membahagiakan dirinya, karena gamis di masa itu barang mahal. Tidak semua orang mampu memiliki gamis, ya, pakaian yang berjahit. Naam. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat tersebut tertera di dalam surat An-Nur. Ayat ke-55. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian, wa amilus salihat, dan mereka melakukan amal yang saleh. Apa janji Allah kepada mereka yang memiliki iman dan amal saleh? Allah katakan, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Allah akan kuasakan dunia ini untuk mereka, sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah kuasakan orang-orang sebelum mereka. Yang kedua, janji Allah Jalla wa Ala, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Allah Jalla wa Ala akan kuatkan agama mereka yang Allah Jalla wa Ala ridhai sebagai agama mereka. Ini janji Allah Jalla wa Ala yang kedua. Janji Allah Jalla wa Ala untuk mereka yang ketiga adalah wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah Jalla wa Ala menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Sebelum mereka mendapatkan keamanan, mereka berada di dalam rasa takut dan kecemasan. Maka Allah berikan kepada mereka keamanan, ketentraman setelah sebelumnya mereka berada di dalam kegelisahan dan ketakutan. Kemudian Allah kembali menyebutkan kriteria dan sifat mereka. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan kepadaku sedikit pun. Inilah janji Allah untuk mereka ahli tauhid. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala setelah itu semuanya, maka sungguh ia adalah orang-orang yang fasik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Penting untuk kita kaum muslimin dan kaum muslimat sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa Ala untuk sering-sering mengenang dan mengingat janji-janji
yang Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengenang, mengingat dan mengetahui janji-janji Allah Jalla wa Ala dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh, kita akan selalu termotivasi dalam istiqamah. Hati kita akan tentram dan kelelahan serta kepenatan yang kita rasakan di jalan iman dan amal saleh itu akan hilang. Bukankah apabila ada seseorang memberikan sebuah janji kepada kita atas perbuatan atau pekerjaan berat yang kita lakukan, dan kita tahu bahwa orang yang berjanji kepada kita tersebut adalah orang yang menepati janjinya dan mampu merealisasikan janjinya, bukankah kita akan melakukan pekerjaan yang dia anjurkan dengan penuh semangat, dan kita tidak akan mengenal lelah dalam melakukan pekerjaan apa yang dia minta dan dia anjurkan kepada kita. Contohnya jamaah, betapa banyak para pekerja atau kontraktor, sebutlah kontraktor, rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kontraknya saja belum diteken, betul? Rela melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan dia mengeluarkan modal yang cukup besar. Tatkala ada pejabat negara yang menjanjikan untuknya amprahan, yang menjanjikan untuknya uang yang dengan jumlah yang sangat besar, persentase keuntungan yang cukup besar untuknya, tak sedikit dari mereka rela melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut walaupun pekerjaan tersebut belum ditandatangani, belum ada teken kontraknya, bahkan belum ada uang yang cair sebagai modal. Dia rela mengeluarkan modal dari dirinya sendiri walaupun belum ada teken kontraknya. Tatkala yang berjanji kepadanya adalah seorang pejabat yang dia anggap banyak proyek di tangan dia, banyak PL di tangan dia, dan dia adalah orang yang menepati janjinya, maka tak sedikit dari kontraktor rela jual mobil, jual aset ini, jual aset itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Walaupun tak sedikit dari mereka yang berakhir dengan bertepuk sebelah tangan, yang tidak mendapatkan apa yang dijanjikan oleh orang-orang yang menjanjikan proyek atau PL untuknya. Lalu bagaimana dengan janji Allah? Tidakkah kita lebih yakin dengan janji Allah Jalla wa'ala ketimbang janji manusia? Tidakkah hati kita lebih tenang, lebih tentram dengan janji-janji Allah Jalla wa'ala daripada janji-janji manusia? Bukankah Allah Jalla wa'ala wa man asdaqu minallahi haditha, tiada yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Jalla wa'ala, wa man asdaqu minallahi qila innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Apabila kita telah mengetahui janji-janji Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih untuk mereka yang beriman dan beramal saleh di dunia dan di akhirat kelak, maka masihkah kita berkeluh kesah atas apa yang kita dapatkan karena berpegang teguh dengan agama Allah Jalla wa'ala? Masihkah kita bersikap dan berkata seakan-akan kita adalah orang-orang yang tidak percaya dengan janji-janji Allah Jalla wa'ala? Tatkala ada ujian yang datang bertubi-tubi kepada kita dan kita sedang di atas tauhid dan sunnah, lalu kenapa kita bersikap dan bertingkah laku di hadapan agama Allah Jalla wa'ala dengan sikap yang mengesankan seakan-akan kita tidak percaya dengan janji Allah, seakan-akan Allah bukan maha jujur?
Sehingga terkadang sebagian kita ada yang menyalahkan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Seakan-akan karena dia berada di atas tauhid dan sunnah, karena dia dekat dengan Allah, dunianya menjadi rusak, rumah tangganya menjadi hancur, kesuksesannya menjadi hilang. A'yadzan billah. Inilah yang terlihat pada diri-diri sebagian kita. Nah, tingkah laku dan ucapan serta sikapnya mengesankan seakan-akan Allah bukan maha jujur. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak mampu merealisasikan janji-janji yang telah ia janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, yang istiqamah di atas agamanya hingga hari kiamat datang, hingga ajal menjemput mereka. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Semestinya jika kita yakin bahwa Allah maha jujur, tiada yang lebih jujur dari Allah ucapannya, bahwa Allah Jalla wa'ala tidak akan mengingkari janji-janjinya, semestinya kita selalu terhibur hidupnya. Tatkala kita telah berada di atas iman dan amal saleh, walaupun manusia menganggap kita sebagai orang yang paling miskin, orang yang paling kiri, bahkan mungkin kita dianggap sebagai sampah masyarakat oleh sebagian orang. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyampaikan, ia berjanji untuk mereka yang beriman dan beramal saleh, Allah akan berikan dunia untuk mereka. Allah kuasakan mereka terhadap dunia sebagaimana Allah telah kuasakan orang-orang sebelum mereka terhadap dunia ini. Allah akan kuatkan agama mereka yang telah ia ridhai untuk mereka sebagai agama. Dan Allah akan menggantikan rasa takut, rasa gelisah yang telah mereka rasakan dengan keamanan, ketentraman.